Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ibu. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Perkenalkan, nama Ibu Eka Febriana Saputri. Kalian bisa panggil Ibu dengan sebutan Ibu Eka. Selanjutnya, Ibu di sini akan menjelaskan tentang materi binatang halal. Ayo, di sini siapa yang tahu binatang halal itu apa? Tidak tahu, Bu. Binatang halal yaitu semua jenis binatang yang boleh dimakan menurut ketentuan agama dan berpengaruh positif bagi tubuh manusia. Selanjutnya yaitu jenis-jenis binatang halal. Jenis-jenis binatang halal itu ada 4 anak-anak. Yang pertama yaitu jenis binatang yang halal untuk dimakan yang hidupnya di darat. Semua jenis binatang yang baik dan boleh menurut syar'ah, maka dagingnya boleh dimakan, seperti unta, kerbau, sapi, kuda, kelinci. Yang kedua yaitu jenis binatang yang hidup di air. Semua jenis binatang yang hidup di air, baik di air tawar maupun di air laut, itu halal dimakan. Walaupun matinya karena disembelih, dipancing, mati sendiri, atau sebab lainnya. Yang ketiga yaitu binatang unggas. Binatang unggas yang halal dimakan antara lain yaitu seperti angsa, puyuh, burung, merpati, dan apalagi coba anak-anak sebutkan. Ayam. Terus apalagi? Yang keempat yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang. Dalam syariat Islam ada 2 bangkai yang dihalalkan dan tidak najis, yaitu yang pertama bangkai ikan dan yang kedua bangkai belalang. Yang ketiga yaitu membiasakan mengkonsumsi binatang yang halal. Bagi seorang muslim, makanan itu tidak hanya untuk mengisi perut dan penyehat badan, melainkan harus juga bergizi, sehat, dan halal. Baik halal dari zat makanan itu sendiri, tidak termasuk makanan yang diharamkan oleh Allah, dan cara mendapatkannya juga itu halal. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 168, Allah memerintahkan kepada umatnya untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang halal. Yang keempat yaitu tata cara penyembelihan binatang. Di sini tata cara penyembelihan binatang itu ada 2 macam ya. Yang pertama secara modern, yang kedua yaitu secara tradisional anak-anak. Yang tradisional itu menggunakan alat sederhana seperti pisau ataupun parang. Sedangkan penyembelihan secara modern itu menggunakan mesin atau alat pemotong yang sangat tajam dan telah memenuhi syarat dan rukun penyembelihan. Agar binatang yang disembelih itu halal untuk dimakan, itu ada syarat dan rukunnya. Rukun penyembelihan binatang yang pertama yaitu ada orang yang menyembelih. Yang kedua ada binatang yang disembelih. Yang ketiga yaitu ada alat pemotong untuk menyembelih. Yang keempat yaitu menyebut asma Allah sebelum kita menyembelih. Selanjutnya yaitu syarat-syarat menyembelih hewan. Yang pertama yaitu penyembelih harus seorang muslim. Yang kedua yaitu disembelih di lehernya hingga putus urat lehernya. Yang ketiga yaitu hewan yang disembelih masih hidup dan halal. Yang keempat yaitu alat untuk menyembelih harus tajam. Yang kelima yaitu hikmah mengkonsumsi binatang halal. Yang pertama adalah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam protein dari hewan yang halal. Ketiga yaitu dengan mengkonsumsi daging dari binatang halal berarti kita telah memelihara diri kita secara lahir maupun batin. Yang keempat, dengan makan daging hewan yang halal, zat protein yang terkandung di dalamnya itu sangat baik untuk pertumbuhan jiwa dan raga ya anak-anak. Yang kelima yaitu sebagai ujian untuk menguji keimanan manusia. Mampukah kita untuk senantiasa berpegang teguh pada kebiasaan makan daging binatang yang halal dan menghindari dari yang haram. Cukup sekian pembelajaran hari ini ya anak-anak. Apakah kalian sudah paham? Kalian sudah paham? Sekarang ibu mau tanya kepada kalian ya anak-anak.
Tadi yang Ibu udah jelaskan apa saja bangkai yang boleh kita makan. Sebutkan coba. Ikan dan belalang. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.